anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran ekonomi bersama saya, Ibu Dwi Subekti. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Nah, anak-anak, kemarin di bab 1 kalian sudah belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar apa? Iya, betul. Kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Ikuti video berikut ini. Semangat! Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah 3.2 menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, dan 4.2 menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Anak-anak, tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini adalah setelah kalian melakukan kegiatan literasi, kemudian kalian melakukan diskusi, kalian akan dapat menjelaskan pengertian, ciri-ciri, kebaikan, kelemahan, fungsi dan struktur dalam sistem ekonomi. Anak-anak, banyak permasalahan yang terjadi dalam perekonomian di sekitar kita. Kalau kalian amati, baik itu di lingkungan sekitar kalian ataupun dari media massa, televisi, koran, media online lain, bahwa terdapat banyak permasalahan yang muncul. Di antaranya adalah terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali. Adanya kebutuhan yang semakin rumit dalam masyarakat. Hal ini akan menimbulkan ketergantungan sosial yang kian tinggi. Nah, tentu saja fenomena-fenomena atau permasalahan-permasalahan semacam ini jika dibiarkan maka akan mengganggu perekonomian di negara tersebut. Maka kemudian harus dicari solusi, apa solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Anak-anak, seperti kalian ketahui pada bab sebelumnya bahwa kalian sudah mempelajari tentang kebutuhan. Ada banyak kebutuhan, dari kalian sendiri saja kalian sudah menuliskan banyak sekali kebutuhan yang harus kalian penuhi. Begitu pula orang tua kalian, masyarakat sekitar kalian, yang hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, dan itu juga sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, kebutuhan itu menurut aliran klasik itu ini memunculkan permasalahan ekonomi atau economic problem. Nah, permasalahan ekonomi ini ada menurut aliran klasik dan ada menurut aliran modern. Permasalahan-permasalahan tersebut itu dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem ekonomi. Anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa masalah ekonomi itu terdiri dari masalah ekonomi klasik dan modern. Dalam masalah ekonomi klasik itu ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Dalam masalah ekonomi klasik, proses produksi menjadi salah satu hal yang penting. Proses ini berkaitan dengan pembuatan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Adanya masalah ekonomi klasik proses produksi ialah tentang jumlah barang yang tersedia dan besarnya kebutuhan manusia. Permasalahan selanjutnya adalah distribusi atau penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pada realitanya, barang atau jasa yang makin langka dan makin dibutuhkan masyarakat, harganya pun akan semakin tinggi. Sehingga terkadang para distributor melakukan hal-hal yang guna mengontrol dan mengatur kebijakan agar mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Masalah yang ketiga yaitu konsumsi. Dalam hakikatnya, masyarakat memiliki peran penting dalam proses konsumsi, meskipun tidak melulu barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat. Nah, untuk masalah ekonomi modern, itu ada what, ada how, dan ada for whom. Kita lihat satu persatu ya.
Anak-anak, tentu saja manusia tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan. Kenapa? Karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai-pandai membuat skala prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Kemudian permasalahan modern yang berikutnya adalah how. Dalam proses produksi, pemilihan cara dan teknologi yang dipakai itu sangat penting. Pertimbangan teknologi, apakah padat modal maupun teknologi manual atau memakai teknologi tertentu, harus melalui proses penghitungan yang detail agar di kemudian hari tidak ditemukan banyak kerugian, ya, sehingga tidak menimbulkan ketidakefektifan ataupun pemborosan sumber daya. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah for whom. Untuk siapa barang diproduksi. Sebenarnya hal ini sama seperti masalah ekonomi klasik, yaitu distribusi. Masalah ekonomi yang satu ini menyangkut di mana siapa saja yang dibidik, didasarkan pada penghasilan, gender, atau usia. Nah, dari segala permasalahan ekonomi tadi, baik itu ekonomi klasik maupun ekonomi modern, ya, ini akan dapat diselesaikan yaitu dengan menggunakan sistem ekonomi. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Ada banyak pengertian sistem ekonomi menurut para ahli. Nah, dari banyaknya pengertian sistem ekonomi bisa kita simpulkan bahwa sistem ekonomi merupakan suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Nah, sistem ekonomi itu terdiri dari sistem ekonomi tradisional, komando, kemudian pasar, dan campuran. Kita akan bahas satu persatu ya. Dalam sistem ekonomi tradisional, itu merupakan suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-menurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Lantas, apa ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional? Yaitu belum adanya pembagian kerja secara jelas, kemudian ketergantungan pada sektor pertanian atau agraris, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka hanya mengandalkan dari sektor pertanian atau agraris. Kemudian ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis, dan teknologi produksi yang digunakan masih sangat sederhana. Nah, sistem ekonomi tradisional ini memiliki beberapa kebaikan. Di antaranya adalah menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Sistem ekonomi tradisional juga memiliki kelemahan. Apa saja kelemahannya? Di antaranya pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis, dan hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya. Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Apa itu sistem ekonomi komando? Yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Sistem ekonomi komando ini juga bisa disebut dengan sistem ekonomi terpusat. Ciri-ciri sistem ekonomi komando yaitu kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan negara.
Kemudian hak milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Dan alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Kebaikan dari sistem ekonomi komando diantaranya adalah pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian, karena semua yang mengontrol adalah pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi, dan kemakmuran masyarakat menjadi merata, serta perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Selain kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh sistem ekonomi komando, sistem ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya adalah adanya pemasungan daya kreasi masyarakat, sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah. Adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Kemudian ada anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan, serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki. Dan pemerintah bersifat paternalistis. Artinya apa? Yaitu apa yang telah diatur atau ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi. Sistem ekonomi berikutnya adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Apa itu sistem ekonomi pasar atau liberal? Sistem ekonomi pasar atau liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, atau dalam istilah ekonomi disebut dengan laissez-faire. Ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar adalah salah satunya semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber produksi. Kemudian yang kedua adalah pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik sumber daya dan golongan pekerja. Ciri sistem ekonomi pasar yang lainnya adalah timbulnya persaingan dalam masyarakat. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa karena kebebasan memiliki sumber-sumber produksi, maka timbul persaingan dalam mengejar keuntungan. Kemudian yang selanjutnya adalah profit oriented, di mana setiap kegiatan ekonomi didasarkan pada pencarian keuntungan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi. Contohnya barang yang dibutuhkan masyarakat dan cara memproduksi barang yang bermutu tinggi. Kebaikan dari sistem ekonomi pasar yaitu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Kemudian yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya yaitu timbul persaingan untuk maju. Hal ini karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya yaitu menghasilkan barang-barang bermutu tinggi. Mengapa? Karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasaran. Dan yang terakhir adalah efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Sistem ekonomi pasar memiliki kelemahan-kelemahan, di antaranya adalah adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan bagi pihak yang lemah. Pemilik sumber daya mengeksploitasi golongan pekerja sehingga orang yang kaya semakin bertambah kaya dan orang yang miskin cenderung tetap miskin. Sulit melakukan pemerataan pendapatan. Karena persaingan bebas, pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan. Golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. Kemudian yang kedua, persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga yaitu timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga kepentingan umum dikesampingkan. Dan yang terakhir yaitu sering terjadi gejolak dalam perekonomian.
Mengapa? Karena alokasi sumber daya oleh individu. Sistem ekonomi selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Apa itu sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi di mana satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi di sisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Jadi dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan swasta atau masyarakat saling berinteraksi untuk memecahkan masalah ekonomi. Tujuannya yaitu pemerintah dalam campur tangan adalah pemerintah tidak lepas kendali sama sekali dan tidak hanya menguntungkan kepada pemilik modal besar. Sistem ekonomi campuran memiliki ciri-ciri diantaranya adalah adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak itu tetap dikuasai oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Yang terakhir yaitu hak milik perseorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kebaikan dari sistem ekonomi campuran diantaranya adalah sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian hak individu atau swasta diakui dengan jelas, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Karena jika terjadi harga yang naik secara terus-menerus atau turun secara terus-menerus, maka pemerintah akan melakukan intervensi. Kemudian terdapat kebebasan untuk berusaha. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kreativitas dan daya inovasi dari masyarakat. Kemudian pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro kecil menengah. Sistem ekonomi campuran memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah peran pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta. Dan terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah atau swasta. Nah, anak-anak, itu tadi adalah sistem ekonomi yang berlaku secara umum di negara-negara di dunia. Tetapi di Indonesia memiliki sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini memiliki ciri pokok yang terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 33. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila pada pasal 33 ini setelah amandemen tahun 2002, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karakteristik berikutnya adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal tersebut diatur dalam undang-undang. Nah, anak-anak, dari sistem ekonomi yang kita pelajari tadi, ada sistem ekonomi tradisional, kemudian ada sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, kemudian sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Pancasila. Maka bisa kita simpulkan bahwa sistem ekonomi memiliki fungsi diantaranya adalah menyediakan perangsang untuk berproduksi. Yang kedua yaitu menyediakan cara atau metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Dan yang ketiga yaitu menyediakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Jadi, struktur dalam sistem ekonomi terdiri dari efisiensi ekonomi, pemerataan ekonomi, kebebasan ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi,
stabilitas ekonomi, dan jaminan sosial ekonomi. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham bukan? Apa itu sistem ekonomi, kemudian karakteristiknya atau ciri-cirinya, kelemahan dan kelebihannya. Kalau kalian belum paham, silahkan ulangi untuk menonton video ini. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan selalu, fokus pada cita-cita kalian, raih dan lampaui mimpi kalian. Dan ingat, ekonomi itu mudah. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih.